Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terusannya ya, bagaimana kita menggunakan masa muda yang pertama tadi, kemudian waktu luang sebelum waktu sempit tiba. Masa muda bagaimana kita pakai sebelum masa tua itu tiba yang segalanya serba terbatas ya. Kekayaan pengalaman hidup masa muda, tinggal kenangan ketika kita sudah senja. Seperti saya sudah nomor 61 ya. Sekarang yang ketiga, Rasulullah pakailah masa sehat ya, sebelum sakit ya. Masa sehat sebelum sakit ya. Kalau sakit, seperti saya dapat peringatan ya dari kawan saya Ibu Zaitun di Amsterdam. Dia rupanya melihat video saya yang mengatakan, saya pernah mengatakan dalam salah satu video, kata dia itu, bahwa saya, Yudi Pramuko, sudah sampai umur 61 ini nggak pernah sakit yang dirawat di rumah sakit. Tapi seluruh anak istri saya sakit. Pernah saya tungguin sampai pagi beberapa hari karena dirawat di rumah sakit. 4 anak saya dan istri saya. Tapi saya sendiri nggak pernah sakit. Tapi ucapan itu diperhatikan oleh Ibu Zaitun di Amsterdam. Kemarin telepon dan mengingatkan itu. Sebenarnya nggak boleh mengucapkan itu, dan benar. Saya beberapa bulan yang lalu saya sakit dirawat 6 hari. Dan betul-betul sakit itu memotong segala aktivitasnya. Tidak pernah menghisap cahaya matahari karena diinfus diranjam langit-langit putih, ditutupi oleh selendang rumah sakit, kordeng rumah sakit di kamar itu, di kamar perawatan. Gerak terbatas, sholat entah menghadap kiblat entah tidak bisa wudhu kecuali tayamum, makanan terbatas, langkah terbatas kalau sakit, tidak bisa berpikir sempurna. Jadi waktu sehat itu adalah anugerah yang sangat besar. Isilah menit-menit yang mengalir itu untuk menciptakan hal-hal yang manfaat. Jangan membiarkan waktu berlalu ya, tanpa menghasilkan sesuatu. Sehat adalah segalanya. Kalau sakit, segalanya terasa tidak berguna. Banyak orang sakit baru tersadar bahwa kesehatan itu adalah yang utama dalam kehidupan. Impian terbesar semua orang adalah sehat. Meskipun orang-orang non-muslim, itu impian terbesarnya adalah sehat. Uang yang banyak, rekening gendut yang hanya tercatat atau di internet banking hanya uang, itu tidak ada gunanya ketika sakit. Dan dia mendekati ajal itu juga berbahaya ketika sakit, seperti yang saya alami. 2 kali saya menangis karena sakit. Terasa waktu hidup dan batas maut itu sangat tipis ya. Bagaimana tiba-tiba kalau Allah menghentikan detak jantung itu ketika kita berbaring. Segala impian, segala harapan, segala cita-cita hancur berderai karena jantung dihentikan oleh Allah detakannya. Itulah yang ditakuti oleh semua manusia, berhentinya ya, jantung berdetak atau berhentinya kesehatan. Masih hidup tetapi tidak berdaya. Hanya ada 24 jam waktu kita sehat. 8 jam, katakan begitu, untuk tidur ya. 8 jam untuk main-main, tidak tentu arah ya. Ngobrol sana, ngobrol sini, telepon sana, telepon sini.
nonton ini, nonton itu. Tak terasa ya, kesehatan itu disia-siakan dalam 24 jam itu. Nanti yang 8 jam lagi untuk ibadah juga nggak sampai 8 jam. Sholat kelewat, sedekah kelewat ya. Segala hal-hal yang diwajibkan Tuhan terlewat, yang sunnah terlewat. Jadi hidup hanya untuk main-main. Untuk main-main sendaguro. Kesehatan dibuang-buang dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali menghasilkan dosa yang baru setiap hari. Itulah kesehatan yang Allah berikan untuk kita sebagai rezeki yang besar, sebagai modal yang besar. Tapi rezeki itu kita buang-buang, modal itu kita tendang percuma dan tidak kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi-potensi terbaik kita, untuk mengembangkan amal-amal soleh, untuk mengembangkan masyarakat. Ketika sakit tiba, maka semuanya kenangan-kenangan itu tinggal dikenang sebagai penyesalan. Apalagi kalau sakitnya sudah parah. Sepanjang hari merenung dalam tangisan, merenung dalam penyesalan. Karena saat sehat, ya, bertawa, bersendaguro, tidak menghasilkan karya-karya yang bermakna untuk diri sendiri, apalagi untuk dakwah Islam. Sehat dipakai, sehat saat muda, sehat saat remaja, sehat saat tua, itu masih dipakai untuk berbuat dosa yang baru. Manusia itu memang dungu, manusia itu memang bebal, dan dia suka mengulangi kedunguannya dengan membuang-buang waktu sehat. Manusia itu memang bodoh, suka mengulangi kekeliruannya yang dia buat di waktu sehat. Ketika sakit dia teringat, tapi ketika sehat kembali dia melakukan kedunguan dan kebodohan yang serupa. Jadi video ini dalam rangka untuk kita saling mengingatkan bahwa kesehatan adalah segala-galanya. Bukan uang yang segala-galanya. Sehat. Ada orang yang sehat bertahun-tahun tanpa sakit, tapi ada orang yang sakit selama 3 hari, sakit selama 6 hari, sakit parah selama 1 bulan, sakit dalam perawatan selama bertahun-tahun. Bagi kita yang masih hidup, yang masih sehat, gunakanlah kesehatan itu untuk menghasilkan karya-karya, amal-amal soleh yang Allah ridhoi. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan menit-menit yang mengiringi kesehatan badan kita. Sekarang saya sehat, alhamdulillah. Bisa menghisap cahaya matahari pagi jam 8. Tapi waktu kemarin saya sakit di rumah sakit, saya tidak pernah selama 1 minggu tidak pernah bisa menghisap cahaya pagi. Pagi, siang, sore di rumah sakit terasa sama saja. Dan dia berbeda ketika kita melihat jam di HP. Menunjukkan waktu ternyata berjalan terus. Tetapi tidak terasa di rumah sakit. Pergantian cuaca karena ditutup oleh kamar perawatan. Sementara di Taman Andalusia ini alhamdulillah udara sejuk. Pucuk pohon pisang, ada yang mengangguk-angguk, ada yang menggeleng-geleng. Angin lembut ya pagi-pagi. Cahaya matahari begitu hangat.
membentur pipi. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Moga-moga kita memanfaatkan waktu sehat. Gunakan waktu sehat sebelum sakit itu tiba. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.